Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya bab 9 larutan penyangga untuk masuk ke subbab mengenai titrasi. Sebagaimana kita ketahui, kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai buffer atau larutan penyangga, di mana larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun dengan sedikit penambahan sejumlah larutan tertentu. Ya. Nah, sekarang manakala kita menambahkan sejumlah tertentu tadi, ya, sejumlah tertentu tadi ke dalam volume yang selalu bertambah, secara sedikit tadi menambahkannya sedikit demi sedikit ya, sedemikian hingga terjadi perubahan pH. Nah, itu yang dinamakan dengan titrasi. Ya, titrasi yaitu penambahan sejumlah tertentu. Nanti bisa asam dititrasi dengan basa atau basa dititrasi dengan asam. Nah, sedemikian hingga penambahannya sedikit demi sedikit tadi akan memberikan dampak terhadap perubahan perubahan pH. Ya, oke, kita langsung ke kasus saja, tapi Pak Jul tidak akan mempermasalahkan mengenai perhitungan ya, tidak membahas masalah perhitungan maksudnya. Karena apa? Karena konsep perhitungannya hampir sama seperti halnya yang video sebelumnya ya. Kita akan menganalisa mengenai grafiknya. Jadi grafik kurva titrasi. Kasus yang pertama yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, ini grafiknya. Disimpan dulu bahwa asam kuat dengan basa kuat. Kita lihat. Asam kuat itu sebagai larutan utamanya. Nah, ini nilai pH-nya adalah mendekati 1, kemudian dititrasi dengan basa kuat. Nah, basa kuatnya itu siapa? Basa kuatnya adalah NaOH. Nah, kurva sumbu pergerakan mulai dari titik 0 sampai dengan 60 ini merupakan jumlah volume dalam mililiter untuk natrium hidroksidanya atau yang pelarut yang digunakan ya untuk titrasi. Ya. Jadi mulai dari sedikit demi sedikit, mulai dari ini 10, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 40, kemudian 50. Nah, asam kuatnya bisa kita detek dari sini. Nah, ini kan nilainya 1. Manakala dia kecil sekali pH-nya, itu bisa kita kan dia asam kuat. Ya. Kemudian di sini dikatakan NaOH itu merupakan basa kuat. Nah, ini adalah basa dengan nilai pH-nya lebih dari 12 atau mendekati 14. Nah, itu bukan masalah NaOH-nya bukan meninjau dari sini ya, sorry. Mohon maaf. Jadi, tadi karena sifatnya adalah asam kuat, mulai dari sini dititrasi ditambahi natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 molar sedikit demi sedikit, sedemikian hingga pH-nya berubah. Mula-mula 1, kemudian ini naik menjadi 2 saat dititrasi 20 mili, kemudian naik lagi menuju titik ekivalensi yaitu pH 7. Jadi pH 7 itu dikatakan sebagai titik ekuivalen, ya, titik kesetimbangan. Sedemikian hingga pada titik ekuivalen ini dibutuhkan NaOH sebanyak 25 mili. Kemudian dititrasi lagi sampai dengan 30, 40 sampai dengan 50 mili. Dan ternyata pH-nya berubah. Sedari awal dia pH 1 sebagai asam kuat, kemudian setelah dititrasi 50 mili NaOH, pH-nya berubah menjadi
Sekitar berapa nih? 13 enggak ya? 12 lebih. Nah, itulah yang dinamakan dengan titrasi, kurva titrasi. Jadi, terdapat perubahan pH sedemikian hingga sampai juga mencapai titik ekuivalen. Kemudian kalau masih ditambahkan terus, dia juga akan merubah pH-nya. Jadi tadi sifatnya asam kuat, jadi berubah asam kuat, kemudian netral, kemudian menjadi basa kuat. Seperti itu. Nah, sekarang kasus yang kedua adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini asam lemah. Mula-mula asam lemah. Berarti kalau yang namanya asam lemah itu nanti pH awal itu mesti di persekitaran 7 sampai dengan 10. Coba kita cek ya. Untuk pH awalnya. Oh, asam lemah, sorry. Asam lemah itu bukan antara 8 sampai 10 ya. Kalau 8 sampai 10 itu namanya basa lemah. Sorry. Asam lemah itu antara kurang dari 7 sampai dengan pokoknya di bawahnya 6 lah. Seperti itu. Tidak sampai 1, kalau 1 itu kuat. Nah, ini dikatakan CaOH, CH3COOH, asam asetat. Asam asetat itu asam lemah. Di sini pH-nya 3. Beda dengan asam kuat tadi yang pertama ya, pH-nya 1 di sini. Ini asam lemah dititrasi natrium hidroksida. Konsepnya sama. Ditambah 10 mili, ditambah 15 mili, pH-nya berubah jadi 5. Ini 20 mili, kemudian sedemikian hingga ditambah sampai dengan 20 mili mencapai titik kesetimbangan ekuivalen, yaitu pH 7. Jadi Pak Jul bisa bilang dari kesimpulan ini, saya bisa menetralkan larutan CH3COOH yang pH-nya 3 menjadi netral dengan pH 7 itu dengan cara apa? Dengan cara menambahkan sejumlah natrium hidroksida dengan volume 25. Seperti itu. Jadi kalau membaca grafiknya seperti ini. Untuk menetralkan larutan tersebut butuh berapa natrium hidroksida? Butuh 25 mili. Begitu juga kalau masih ditambahkan terus sedemikian hingga tadi yang pH-nya 3 berubah menjadi 12 lebih. Seperti itu. Jadi kebalikan dengan buffer kemarin ya. Cara kerjanya kalau buffer itu dengan penambahan sejumlah larutan dia akan tetap. Tapi berbeda dengan titrasi. Kalau titrasi tergantung titik awalnya pH-nya berapa, kemudian ditambahkan sejumlah larutan tertentu. Biasanya kalau misalkan awalnya asam, titrasinya biasanya kan basa. Ini pakai titrasi NaOH. Nah, sedemikian hingga pH-nya berubah, kemudian bisa menjadi netral, kemudian bahkan menjadi berlawanan pH-nya. Maksudnya berlawanan itu apa? Mula-mula asam ditambahi terus, dinetralkan terus, jadi yang tadinya asam jadi basa. Seperti itu. Oke, gitu ya. Ini kurvanya nanti menyesuaikan ya. Kalau misalkan titik awalnya di atas itu berarti nanti basa. Basa dititrasi dengan asam. Contohnya ini. Nah, ini kan kurvanya dari atas. Kalau atas itu kan mesti basa. Berarti bisa dikatakan basa dititrasi dengan asam. Basa lemah dititrasi dengan asam. Seperti itu. Jadi kebalikannya seperti halnya yang tadi. Kalau yang awal itu kan asam dititrasi basa. Tapi kalau ini basa dititrasi asam. Oke, langsung saja untuk pemahaman mengenai soalnya ya. Kita mulai nomor 1. Berikut ditampilkan kurva titrasi pada larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1. Berdasarkan kurva tersebut, volume HCl yang dititrasi adalah karena ini konsentrasinya sama ya. Kalau konsentrasinya sama,
mestinya adalah volumenya adalah sama dengan penitrasinya. Jadi kalau di sini kan dititrasi dengan larutan NaOH. Larutan NaOH-nya berapa? Ini 20. Maka hasil HCl-nya berapa? Juga 20. Alasannya apa? Karena alasannya adalah satu, dia volumenya konsentrasinya sama-sama 0,1. Dua, alasannya sama-sama valensi 1. Ini asam kuat, ini basa kuat. Valensinya 1. Jadi untuk menetralkannya dibutuhkan volume yang sama. Jadi kalau di sini dibutuhkan NaOH-nya 20, maka HCl-nya 20. Selesai. 2. Di antara kurva titrasi berikut yang menunjukkan kurva titrasi NH4OH natrium hidroksida 0,1 molar dititrasi dengan HCl 0,1 molar. NH4OH itu merupakan basa lemah, ya. Amonium hidroksida itu basa lemah. NH4OH basa lemah. pH lebih dari 7. Kok lebih dari 0 toh? Lebih dari 7. Berarti A salah, C salah, D salah. Kemungkinannya adalah B atau E. Ya. Tapi dia kasusnya adalah basa lemah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya basa lemah itu tidak mungkin mendekati 14. Kalau 14 itu mesti dia basa kuat. Iya kan? Dia basa kuat. Kalau tadi kan 1 itu asam lemah, asam kuat. Kalau mendekati 1 itu kan asam kuat. Nah, sekarang sebaliknya, kalau ujung sana mendekati 14 itu basa kuat. Karena amonium hidroksida itu basa lemah tapi pH lebih dari 7, maka mestinya jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Gitu ya jawabannya. Kemudian nomor 3. Kurva titrasi tersebut sesuai dengan titrasi pada, nah kita lihat terlebih dahulu. Ini pada posisi 20 mili, ya, 20 mili. Kurva titrasi pada, nah 20 berarti cari yang volumenya 20. A dimungkinkan, B tidak mungkin. Ini 20 konsentrasinya sama. Ini juga tidak mungkin, ya, karena mesti langsung netral, ya, langsung netral. Kemudian kuat, ini juga tidak mungkin. 30 apalagi tidak mungkin. Nah, yang lebih mungkin adalah yang A. Yang A, alasannya apa? Ini titrasinya 20 mililiter, ya. Dan ini lemah, asam lemah. Ini kan pH-nya 3, berarti kan bisa dikatakan sebagai asam lemah. Kemudian dititrasi natrium hidroksida sedemikian hingga 20, dia ekivalen. Di sini ditambahin terus, dia akan menjadi bersifat basa kuat. Kok bisa Pak basa kuat? Ya bisa, ini asamnya lemah. Ini asamnya lemah, ya. Ditambah basa kuat. Nanti hasilnya pasti garam tapi sifatnya basa. Karena berasal dari basa kuat. Nah, pH-nya berapa kira-kira? Ini kan mendekati basa kuat. Seperti itu. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang A. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor keempat. Asam sulfat sebanyak 20 ml dititrasi diperlukan 300 berapa itu? Asam sulfat sebanyak 20 ml dititrasi dengan larutan natrium hidroksida, berarti H2SO4, ya. Kemudian jika ternyata diperlukan 30 ml larutan NaOH, maka kemolaran larutan asam sulfat tersebut, nah kita bisa pakai persamaan nomor 4 ini, ya.
nomor 4 itu kita bisa pakai persamaan. Di situ kan perbandingannya adalah H2SO4 dengan NaOH. Nah, berarti kita cari valensi, valensi dikalikan volume H2SO4 dikalikan molaritas H2SO4 sama dengan valensi dikalikan volume NaOH dikalikan molaritas NaOH. Valensi H2SO4 itu jelas 2, volume H2SO4 jelas 20, molaritasnya sebentar 20 ya, 0 dititerasi dengan M nya tidak diketahui, sama dengan 1 kali di sini jika ternyata diperlukan 30 ml NaOH, volumenya 30 dikali 0,1 seperti ini, sedemikian hingga MH2SO4 sama dengan 3/40 sama dengan kali 25 ya, kali 25 itu kan jadi 1075/1000 sama dengan 0,075 molar. 0,075 molar ada ya di sini. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5. Larutan cuka CH3COOH sebanyak 10 ml dititerasi dengan larutan NaOH seperti ini. Ini mudah saja. Berarti tinggal CH3COOH dititerasi dengan NaOH. Ini asam, ini basa kuat ya. Ini asam lemah. Seperti itu. Nah, kita sama seperti halnya ini rumusannya. Bagaimana kita menentukan masing-masing hubungan antara valensi, kemudian volume, dan juga molaritas dari dua buah larutan yang saling dicampurkan. Dalam artian bukan langsung dicampurin, tapi dititerasi. Dititerasi itu ditambahkan sedikit demi sedikit. Valensi dikalikan volume CH3COOH dikalikan molaritas CH3COOH sama dengan valensi dikalikan dengan volume NaOH dikalikan M NaOH. Asam asetat valensi jelas 1 ya, volume asam asetat itu 10 mili, kemudian molaritas asam asetatnya yang dicari CH3COOH sama dengan valensi NaOH itu 1, volume NaOH-nya itu berapa nih? 36, kemudian molaritas 0,1 seperti ini. MCH3COOH sama dengan 3,6 dibagi 10 sama dengan 0,36 molar. Nah, prosentasenya atau kadarnya ya, kadar CH3COOH sama dengan 0,36 dibagi dengan 18 karena totalnya kan 18 molar. Jika diketahui cuka murni mempunyai konsentrasi 18 molar, padahal kadarnya ini 0,36. Berarti 0,36/18 dikalikan 100%. Berarti sama dengan berapa? 36/18 ya. Sama dengan ini persen ya. 2 sama dengan 2%. Selesai. Berikutnya nomor 6. Nah, ini ada bacaan. Ternyata nomor 6 sampai dengan 10 pakai bacaan ya. Untuk menentukan kemurnian logam Zn, diambil 1 gram logam Zn tersebut kemudian direaksikan dengan 40 ml larutan HCl 1 molar dengan reaksi sebagai berikut. Zn ditambah 2 HCl itu menjadi ZnCl2 ditambah H2. HCl yang tersisa dititerasi dengan larutan NaOH 0,4 molar. Titrasi dilakukan 4 kali dan didapat data titrasi sebagai berikut. Oke, di situ ada datanya ya. Titrasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Volume rata-rata dari NaOH yang digunakan.
Wah, ini pertanyaan SD ya, cuman diminta untuk mencari volume rata-rata. Berarti Vx bar, V bar sama dengan 30,2 ditambah 24,9 ditambah 25,0 ditambah 25,1. Kita bagi dengan 4. Sama dengan berapa tuh? Tinggal dijumlahkan ya pakai kalkulator, kemudian dibagi 4 itu sekitar 26,3 mililiter, karena yang ditanyakan volume. Ini mudah ya, ini hiburan ini soalnya. 7. Dalam titrasi tersebut jumlah HCl yang tersisa dan bereaksi dengan EaOH, yang bereaksi dengan NaOH atau tidak bereaksi dengan Zn adalah, nah ini pakai kesetimbangan kimia. Jadi nomor 7, mol HCl N HCl sisa itu dimisalkan sebagai X milimol, kemudian mol NaOH bereaksi sama dengan 26,3 mili, ini rata-ratanya ya, kemudian dikalikan dengan molaritasnya adalah 0,4. Di bacaan ini ada dengan larutan NaOH 0,4, berarti dikalikan 0,4 seperti ini. Sedemikian hingga kita punya 10,5 milimol. Nah, reaksi titrasinya bagaimana? NaOH ditambah HCl jadi NaCl plus H2O. Ini sudah setara ya. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula ada berapa? Mula-mula adalah ini. NaOH bereaksi ini 10,5 milimol. HCl mula-mulanya adalah X. Sebentar. Pak Jul salah dalam menginisiasi variabelnya. Jumlah HCl yang tersisa dalam jumlah hasilnya dan bereaksi dengan sebentar. Dititrasi dengan ini 40 mili dengan HCl, bukan ya? Ini asumsinya kalau yang Zn direaksikan dengan HCl yang tersisa dan bereaksi dengan natrium hidroksidat atau tidak bereaksi dengan Zn adalah HCl yang tersisa dititrasi dengan larutan gini. Ini kan reaksinya ada dua jenis. Pertama, Zn direaksikan dengan HCl, ya kan? Karena Zn direaksikan dengan HCl kan mestinya sisa HCl-nya. Nah, di sini dimisalkan HCl bukan HCl sisa dari reaksi ini loh ya. Ini HCl sisa reaksi Zn dengan HCl ini. Jadi ada dua reaksi ini. Kalau titrasinya itu adalah reaksi yang kedua. Ini adalah reaksi yang kedua yang diperoleh dari sisa reaksi yang pertama. HCl-nya sisanya X berarti yang bereaksi mesti nanti karena penitrasinya HCl ya. Ini X, ya kan? Sedemikian hingga maka di sini juga X. Ini hilang 0, ini 10 min 5 kurangi X. Ya. 10,5 min X. 10,5 min X sama dengan 0, X sama dengan 10,5.
Seperti ini. Milimol. Nah, ini kalau dijadikan mol adalah 0,0105 mol. Atau kalau kita setarakan ya, jadi 0,01 mol. 0,10 mol. Karena di sini nggak ada yang 0105, nggak ada, adanya 0,10 Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya. Tadi hampir aja Pak Jul bingung. Karena apa? Karena HCl sisanya kok X mol. Ternyata HCl itu bereaksi 2 kali. HCl dengan Zn, reaksi pertama. Reaksi kedua, sisanya. HCl sisa baru direaksikan dengan natrium hidroksida sebagai titrasi. Berikutnya nomor 8. Jumlah mol HCl yang bereaksi dengan logam Zn ada sebanyak HCl mula-mula berapa? HCl mula-mula itu sama dengan kan 40 mili. Berarti mol HCl mula-mula adalah molaritas dikalikan V sama dengan molaritasnya itu 1 dikalikan 40 sama dengan 40 milimol. 40 milimol itu sama dengan jadikan mol itu kan per 1000, berarti 0,04 mol. Nah, ini mula-mula, sisanya ini tadi sisa. Maka mol HCl bereaksi sama dengan HCl mula-mula dikurangi HCl sisa. 0,04 dikurangi 0,01 sama dengan 0,03 mol. Selesai. Selanjutnya yang nomor 9. Ini harusnya di Zn nomor 9. Apabila ArZn yang ada dalam ini bacaan 65, maka massa Zn yang ada dalam logam Zn adalah, nah sekarang pakai perbandingan reaksi ini. Ini sama seperti pelajaran pertama. Ditambah 2 HCl jadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, kita diminta untuk mencari Zn yang ada dalam logam adalah mol, cari mol Zn. Mol Zn sama dengan koefisien Zn per koefisien HCl dikalikan mol HCl reaksi yang bereaksi. Ini sudah setara. Jadi mol Z-nya 1, mol koefisien HCl-nya 2, mol HCl reaksinya 0,03 ya, mol sama dengan 0,015 mol. Maka gram Zn sama dengan mol kali AR. 0,015 dikalikan AR-nya 65. Hasilnya adalah 0,975 gram. Selesai. Kemudian nomor 10, kadar Zn dalam logam tersebut. Nah, kadar Zn dalam logam tersebut kita lihat bahwa untuk menentukan kemurnian logam Zn diambil 1 gram logam Zn tersebut. Berarti prosentase Zn sama dengan gram Zn per logam massa Zn. Logam Zn kali 100%. 0,975 per 1 kali 100% sama dengan 97,5%. Nah, ada jawabannya.
97,5. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Jadi kesimpulannya bahwa titrasi dari sebuah asam ataupun basa itu akan mengubah nilai pH-nya. Ya. Dapat mengubah nilai pH-nya. Nah, sedangkan untuk mencapai sebuah tingkat kenetralan atau bagaimana kita membuat netral sebuah asam atau basa, kita cukup memperhatikan mengenai volumenya. Kalau asumsinya kalau konsentrasinya sama loh ya. Jadi kalau konsentrasinya sama, maka asam dan basa yang harus dicampurkan itu harus sama untuk mendapatkan nilai pH sama dengan 7 atau yang dimaksud dengan netralisasi tadi. Tapi kalau konsentrasinya tidak sama, itu nanti beda ceritanya. pH-nya tentu tidak langsung serta-merta bernilai 7. Gitu ya. Saya rasa cukup. Jangan lupa mengenai konsep-konsep perhitungannya adalah kita pakai konsep kesetimbangan kimia, di mana yang sebelah kiri bereaksi, yang sebelah kanan hasil reaksi. Urutannya adalah ini. Mula-mula, bereaksi, setimbang. Setimbang boleh, sisa boleh. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.